Hadir, Bu. Fiona? Hadir, Bu. Diri? Belum datang, Bu. Datang. Telat. Rizky? Sakit, Bu. Rizky sakit ya? Berarti cuma Rizky yang nggak hadir sama Diri. Assalamualaikum, Bu. Salam. Maaf terlambat, Bu. Kenapa terlambat? Dari WC tadi. Kan udah jam belajar. Tadi antri soalnya Bu di WC. Ya udah, mulai jangan lama-lama ya. Ya, maaf ya, Bu. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Diri sehat? Sehat, Bu. Udah sarapan kalian? Udah, Ibu. Yang lain? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah semangat dong belajar bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Semangat, Bu. Baiklah, kalau begitu sebelum mengawali pembelajaran pada bab selanjutnya yaitu bab ketiga, Ibu mau mengulas mengenai pembelajaran minggu lalu yaitu bab kedua pada teks iklan, poster dan slogan. Ada yang masih ingat apa pengertian dari teks iklan? Saya, Bu. Iya, dari apa? Iklan itu merupakan bagian dari salah satu industri perdagangan, Bu. Iya, benar sekali. Bahwa teks iklan itu salah satu media promosi yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menarik peminat masyarakat khalayak banyak untuk membeli suatu produk yang telah diiklankan. Untuk selanjutnya, jenis-jenis teks iklan kan ada dua. Ada yang masih ingat apa Ayo, itu? Bu. Panita? Nah, jenis-jenis iklan terdiri dari dua, yaitu media iklan cetak dan elektronik. Contoh dari media cetak ini yaitu iklan baris, iklan kolom, dan iklan display. Sedangkan iklan media elektronik, contohnya yaitu radio, televisi, film, dan iklan internet, Bu. Iya, benar sekali Mita. Nah, untuk media cetak itu bisa kita temui di koran, majalah, dan di media-media lainnya. Selanjutnya, ada yang masih ingat mengenai teks slogan sama poster? Saya, Bu. Iya, apa dia? Baik, slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu atau menjelaskan suatu ideologi, golongan, organisasi, dan sebagainya. Kalau poster merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai, Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi, pembelajaran pada bab 2, kata anak semua sudah paham ya mengenai teks iklan, slogan, sama poster. Baiklah, kita akan memasuki materi baru yaitu bab 3 mengenai teks eksposisi.
eksposisi bahaya membuang sampah sembarangan. Di era globalisasi sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan seperti di sungai sekolah telah dijadikan sebagai hal yang lazim. Bahkan jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di kota makin bertambah. Hal tersebut membuat aliran sungai terus tersumbat dengan sampah sehingga pada saat hujan turun dengan intensitas yang terus-menerus membuat sungai meluap serta menimbulkan bencana banjir. Dari waktu ke waktu, jumlah individu. Nah, itu salah satu contoh dari teks eksposisi bahaya membuang sampah di sungai. Jenis eksposisi itu
dari ketujuh jenis-jenis eksposisi? Sudah, Bu. Baiklah, kita akan masuk ke opini dan fakta. Nah, opini dan fakta itu, ada yang tahu apa itu fakta? Dalam teks eksposisi, Suatu hal yang tidak diragukan lagi kebenarannya, Bu. iya benar Fiona. Contohnya, gula itu manis. Itu menurut ibu kan, memang faktanya gula itu manis. Yang kedua, apa itu opini, Juan? Opini itu pendapat, Bu. Pendapat. Coba kamu bisa nggak mencontohkan opini menurut kamu Bisa, Bu. di ruang kelas ini? Misalnya opini saya, Fiona itu cantik, Bu. Tapi belum tentu menurut kita kalau Fiona itu cantik kan? Nah, itu sebuah anggapan tentang Fiona. Baiklah, di sini memiliki salah satu lagi yang mengenai tes eksposisi. Sebelum itu, ibu akan membagikan kelompok. Ya, Bu. Minta sama Alia berdua dan Fiona dengan Jual. Sedangkan Gary sendiri ya Gary. Ya, Bu. Baiklah, aku akan membagi satu-satu ya. Nah, dari tes eksposisi yang ibu berikan ke kalian, kalian cari mengenai opini dan faktanya. Tadi kita udah membahas mengenai opini dan fakta dalam teks eksposisi kan? Ya, Bu. Jadi kalian cari opininya di mana dan faktanya di mana. Ibu beri waktu 10 menit. Baik, Bu. Jadi Rara, tadi itu 18. Opini itu kayak gini ya, Bu. Fiona itu cantik, imut. Itu kan, Bu. Ini itu. Sudah selesai semua anak? Sudah, Bu. Kelompok siapa yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Baiklah, kepada kelompok minta sama dia silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Witondana dan saya Ardiatri Sukadewi. Baiklah, dari contoh teks eksposisi nasib hutan kita semakin suram, kami menemukan fakta yaitu kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Apakah sudah benar? Sudah, Bu. Baiklah, pada kelompok 1 silakan dulu. Yang kelompok kedua itu mengenai opini, silakan Fiona dan Juan. Maju, Bu. Ya. Opininya yaitu adanya konflik-konflik seperti konflik antar Alia, masyarakat lokal. Mita, tolong didengarkan teman-temannya yang sedang menjelaskan ya. Ya, Nanti Bu. ngobrolnya. Ya, Bu. Ayo silakan dan Fiona lanjutkan. Baik, Bu. Saya ulangi, opininya yaitu adanya konflik-konflik seperti konflik antar masyarakat lokal dengan perusahaan, atau antara masyarakat lokal dengan pemerintah, semakin memperburuk kondisi kehutanan di Indonesia. Iya, benar sekali. Kelompok 2 sudah benar ya.
salam pada Ibu Guru.